coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7,
Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehatnya Bapak Ibu. Sebelum saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif, terlebih dahulu kita SDG dulu ya Bapak Ibu. Jadi SDG-nya itu nanti kalau saya bilang tengok ke kanan, Bapak Ibu tengok ke kiri. Atau kalau kebalikannya, kalau kata saya lihat ke atas, Bapak Ibu lihat ke bawah. Oke, siap ya Bapak Ibu? Duduk atau berdiri? Duduk aja. Duduk ya. Tengok ke kiri.
Dan sedangkan restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol sebagai kita sebagai seorang guru, yaitu ada yang pertama yang pemarah atau yang sifatnya menghukum, pemarah menghukum. Terus ada pembuat merasa bersalah, posisi kontrol kita membuat merasa bersalah, dan ada sebagai teman, dan ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Jadi kita di sini dalam budaya posisi kontrol mana kita sekarang berada, ya. Jadi kita merefleksikan diri kita. Oh, sekarang kita misalnya berada di posisi sebagai teman, atau oh kita sebagai posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di sini ada sebuah video yang saya tayangkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengulang diri sebagai posisi apa. Jadi kalimat mana yang dibuat sebagai posisi sebagai sebagai penghukum itu ciri-cirinya adalah hukum
Nah, di video ini posisi kontrol kita itu sebagai merasa bersalah, ya. Jadi murid itu merasa karena dia telat, gurunya dimarah kepala sekolah. Jadi kalimatnya ada di situ yang bisa menyampaikan kalimat yang merasa bersalah. Nanti kalau kamu terlalu terus, ibu bisa dimarahin untuk kepala sekolah. Jangan buat ibu jantungan. Terima kasih. Nah, itu adalah kalimat, salah satu kalimat yang dianggap pelaku merasa bersalah. Jadi atau murid itu merasa bersalah. Ya, gara-gara dia akhirnya gurunya takut dimarah oleh kepala sekolah. Nah, ini pembuat merasa bersalah itu ciri-cirinya di sini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih tinggi. Guru menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Pembuat merasa bersalah atau nada suaranya memeras, halus, dengan sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Jadi kalau misalnya sudah gurunya dan memeras itu membuat anak merasa bersalah. Terus kata-katanya adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Nah, terus ada berapa kali papa harus memberitahu kamu ya? Terus ada gimana coba kalau orang tua kamu belum berbuat begitu? Nah itu kalau misalnya kalimat mengapa membuat merasa bersalah, ini akan mendapatkan
sebagai teman. Kalimatnya banyak di situ posisi kita sebagai teman. Jadi kira-kira apa saja Bu contohnya? Ada yang berani menjawab? Oke. Ada kalimat yang di situ mengatakan bahwa bikin senang ibu waktu ibu itu menyatakan bahwa antara guru dengan siswanya itu seperti teman. Ya, terima kasih Bu. Tadi di situ ada bikin senang ibu. Terus ya sudah absen nanti ibu yang diresi. Itu posisi kita sebagai teman. Kita lihat di sini penjelasannya. Nah, ciri-ciri posisi sebagai teman itu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Terus teman itu nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya itu merata pada murid, mata dan senyum senang. Jadi kalau udah kita ketemu dengan murid jadi senyum-senyum, pagi-pagi, nah itu posisi kita sebagai teman. Kita tidak membatasi antara murid dan guru. Terus kata-katanya adalah ayo bantulah demi bapak ya. Terus ayo ingat tidak ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Terus ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu ya. Nah itu sebagai makasih loh. Dan kalau misalnya kita posisi sebagai teman, itu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru. Jadi guru itu tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dan merasakan bila mengendalikan guru dapat mengandalkan guru tersebut untuk membantu. Jadi kan tergantungan pada guru. Akibat lain dari posisi teman, ya anak itu sebagai hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah gurunya tersebut dan belum tentu berlaku untuk sama dengan guru atau orang lain. Jadi dia tergantung dengan guru. Jadi kalau kita menyuruh dia akan langsung mau, tapi belum tentu dengan guru yang lainnya dia akan mau di sini. Itu sebagai posisi teman. Tapi tidak baik juga karena dia jadi ketergantungan dengan kita. Ini posisi kita sebagai teman. Dari tiga posisi ini bisa ya Bapak Ibu mereferensikan diri kita sendiri di posisi mana. Ini baru tiga dalam posisi kontrol kita sebagai guru. Dan video ini posisi kita sebagai pemangkal. sebagai posisi pemantau atau monitoring. Jadi kalimat mana yang kita tangkap dari video ini yang kita posisinya sebagai pemantau atau monitoring.
suara yang terdengar, bahasa tubuhnya itu formal. Terus kata-katanya adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Itu kalimat kita sebagai pengamat. Nah, hasil yang akan dikasih abang dari dengan murid, kalau misalnya kita sebagai posisi pemantau, yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Terus guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa takut. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan terus keras pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggalkan secara itu. Jadi kalau kita punya kata itu, kalau misalnya di buku, mereka suruh tulis gitu kan. Tapi pada saat jam istirahat, jadi bukan pada saat jam pelajaran kita kelas. Jadi guru kita juga memantau karena kita memberikan tugas kepada kita. Jadi kita memantau tugasnya sudah sejauh ini. Itu posisi kita sebagai pengamatan. Dan yang terakhir, jadi itu ada posisi kita sebagai manajer. Kira-kira akan merasa alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunya Naren. Ada lagi yang ingin dilakukan, Naren? Ada ya, selamat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih atas kebersamaannya. Sekarang Naren kembali ke kelas tujuan. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, di sini ada posisi kontrol kita sebagai seorang manajer.
mendorong dia supaya siapa yang mau diajak untuk membangunkan dia. Ciri-ciri kita sebagai seorang manajer yaitu guru membuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Itu masalah sendiri. Terus sebagai seorang manajer itu nada suaranya tulus dan bahasa tubuhnya tidak kaku mendengarkan murid. Kata-katanya itu adalah apa yang kita yakini. Kembali ke tempat misalnya kita di dalam kelas itu membuat keyakinan kelas. Kenapa dulu misalkan ada bekerja sama itu berarti itu kita menanyakan keyakinan kelas kita. Terus apakah kamu meyakininya? Terus jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika tidak marah. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Tadi disiplin. Jadi dia melanggar disiplin. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Jadi karena dia bangun apa rencana dari solusinya? Jadi dia mau meminta alarm dan kalau kita dilarangkan meminta orangnya untuk membantu. Nah, hasil dari kamu sebagai manajer itu fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi penangkap, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan guru. Jadi tadi kan apa solusinya kalau misalnya untuk memperbaiki. Jadi dia nah, lima posisi kontrol ini kita bisa melanjutkan diri kita sebagai di posisi mana kita sebagai guru, di posisi manajer kah, di posisi pemantau kah, di posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah. Itu kita bisa merefleksikan. Ada di posisi mana kita sekarang? Jadi di posisi kontrol sudah kita lihat di situ. Jadi kita sudah ada di posisi mana. Terus posisi mana yang paling menunjang motivasi intrinsik
dilakukan dengan berusaha cepat sesuai dengan apa yang kita maui dari pertanyaan yang ada. Kemudian ketika kita sadar di posisi yang masih belum pas, di mana kita menjadi guru masih sering marah, kemudian paham akan siswanya karena siswa tersebut belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan kadang-kala kita menganggap siswa itu teman sendiri. Apa yang mereka mau kita penuhi, kita ikuti, dan kita ikuti sebuah kegiatan, dan guru merasa yang paling bersalah ketika siswa itu sering melanggar aturan yang selalu diulang-ulang dan diulanginya lagi. Setelah itu baru kita sadar bahwa sebetulnya kita belum ke arah yang paling benar. Kita sama-sama mencoba mempraktekkan menjadi seorang guru yang manajerial, sehingga tanpa harus kita beritahu, siswa itu sudah paham akan kekurangan dan kesalahannya dengan mandiri mencari solusi yang tepat. Terima kasih Bu yang telah memberikan kesempatan kepada kami, setidaknya kami bisa ikut belajar. Semoga ini akan membuat kita ingin terus mendalami dan mencari pengalaman yang luas, karena pada hakikatnya perubahan zaman yang membutuhkan pemahaman yang sebagai penutup, semoga apa yang disampaikan akan bermanfaat kita semua, terutama kalau orang seperti dan luas lagi akan membawa perubahan SMP Negeri 1 ini semakin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Agustina. Saya guru seni budaya di SMP 1 Setelah mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Evi Lalila kemarin, saya menjadi memahami bahwa posisi kontrol saya sebagai guru selama ini belum tepat. Ternyata posisi kontrol terbaik adalah sebagai manajer dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianeni Novitasari. Saya guru IPS terpadu SMP Negeri 1 Liwa. Setelah mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Evi Lalila kemarin, saya menjadi memahami bahwa posisi saya sebagai seorang guru selama ini belum tepat. Ternyata posisi terbaik saya adalah sebagai manajer dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik saya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari, saya guru bahasa Inggris. Setelah mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Evi Lalila kemarin, saya semakin menyadari bahwa posisi sebagai manajer dan penerapan segitiga restitusi adalah hal yang paling tepat dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Hal demikian perlu dilakukan untuk membangun kesadaran intrinsik para peserta didik agar mereka memiliki rasa tanggung jawab merubah dirinya menjadi lebih baik tanpa adanya paksaan dan ancaman dari keluarga. Pada intinya, penerapan budaya positif di sekolah akan berjalan dengan baik apabila ada dorongan dari dalam diri peserta didik dan adanya contoh yang real dari para didik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Saya guru mata pelajaran informatika di SMP Negeri 1 Liwa. Setelah mengikuti praktik baik yang disampaikan oleh Ibu Evi Lalila Herlina tentang budaya positif, saya jadi paham tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Ternyata pada posisi kontrol sebagai pembentuk, teman, dan
adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi, ada 3 tahap yang akan kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dalam proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, dan guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif yang nantinya akan mengenali dan mematuhi kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pada tahap yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menimbulkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Asila tidak terima pekerjaannya dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosi. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Sila tadi ibu nggak melakukan. Iya Bu, habis kesal. Azhar terus-menerus mencontek pelajaran saya Bu, bukan hanya PR, bahkan tugas yang lainnya Bu. Kalau ibu juga dalam posisi, ibu juga. Lalu apa yang kamu lakukan dengan Azhar? Saya marah-marah Bu, saya memaki-maki Azhar, dan saya juga mengobrak-abrik mejanya Bu. Pasti kamu melakukan itu adalah. Iya Bu, masa saya diam saja sedangkan saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Azhar malah mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Wajarlah kalau kamu marah-marah. Kamu tidak rela kalau pelajaran kamu, pekerjaan kamu. Ibu menghargai tindakan kamu, kamu tidak berlebih melakukan tindakan yang berlebih seperti memukul. Sekarang kita pikirkan, tindakan kamu marah-marah itu juga tidak dengan keyakinan. Tidak Bu, Menurut kamu keyakinan pasti? saling menghargai antar teman. Menurut kamu saling menghargai antar teman itu penting tidak Dok? Penting Bu. Harus ya. Jadi kamu bersedia memperbaiki masalah ini. Sedia Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini Sila? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah Bu. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Bu. Ya, tepat sekali tindakan kamu Sila. Semangat ya. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Khairunisa dari kelas 8A. Saya senang sekali berdiskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri saya dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Akbar sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ya, silakan masuk ya. Akbar, tadi Ibu mendengar dari laporan guru piket kita, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu, Menurut ingatan kamu, berapa kali kamu terlambat? sudah 5 kali Bu. Paling terlambat itu suatu kesalahan atau tidak? Iya Bu.
Baik Akbar, berbuat kesalahan itu adalah manusiawi. Tiap orang pasti punya kesalahan atau pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan bisa berusaha untuk memperbaikinya. Setuju tidak? Setuju, Bu. Oke Akbar, kita cari solusinya sekarang. Akbar sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Karena saya sering begadang main HP, Bu, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Tahu, Bu. Kalau kamu terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita yang mana? Disiplin, Bu. Menurutmu disiplin itu penting nggak? Penting, Bu. Karena saya dapat datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Ya, menghargai waktu itu sangat penting dan dapat bermanfaat untuk kita. Pekerjaan yang menumpuk itu juga merupakan suatu kita bisa menghargai waktu dan juga melatih rasa disiplin. Iya, Bu, saya menyesal sudah datang sering terlambat. Saya mohon maaf, Bu. Oke Akbar, itu adalah sikap yang baik. Kamu sudah meminta maaf dengan ibu dan jangan dilakukan lagi ya nak. Apa solusinya nak kalau misalnya kamu tidak terlambat? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak telat datang ke sekolah. Oke Akbar, kamu sudah tahu solusinya. Berarti ibu nanti harus bekerjasama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baik Akbar, silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar, kelas 8A. Terima kasih Ibu Guru. Senang sekali saya bisa berdiskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.